Shalom. Puji nama Tuhan. Banyak yang pakai baju merah hari ini. Sukacita, amin. Amin. Semuanya bersukacita. Yang bersukacita karena Tuhan lambaikan tangannya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Oke, pagi hari ini saya akan bercerita, saya akan khotbah tentang judulnya adalah tenang. Amin. Amin. Yang hatinya lagi gelisah, melalui firman ini diberikan ketenangan. Amin. Amin. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Oke. Yang sudah ketemu katakan yes amin. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Yang sudah ketemu katakan yes amin. Amin. Begini firman Tuhan berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadi apa Bapak Ibu? Tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Amin. Ayat ini bukan hanya bicara tentang akhir zaman, ya Bapak Ibu ya. Bukan hanya bicara tentang rapture, ya no. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, Bapak Ibu. Kalau tahun ini gereja ini kita bicara tentang tahun dasar yang kuat. Ya, untuk kita punya dasar yang kuat, ingat Bapak Ibu, kita harus bisa menguasai diri kita. Yang setuju katakan amin. Ya, dan jadilah tenang. Waktu kita bisa menguasai diri kita, kita ini jadi tenang. Amin. Amin. Supaya kita dapat berdoa. Berapa banyak orang seringkali, seharusnya aku nggak perlu marah-marah ya tadi ya. Seharusnya aku nggak perlu melakukan hal ini ya. Ini kok masalahnya sebenarnya sepele. Masalahnya itu sebenarnya nggak berat kok. Tapi karena mungkin hati kita emosi, hati kita marah, kita terbawa suasana, akhirnya kita melakukan hal yang tidak. Atau hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Atau kita memberikan keputusan yang mungkin keputusan itu nggak baik. Atau keputusan itu salah. Nah, salah satunya karena hati kita ini nggak tenang Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu ya? Kalau kita sudah redah marahnya, kita mulai berpikir, iya ya, harusnya nggak gitu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Seringkali mungkin kita seperti itu ya. Iya ya. Lah, firman Tuhan ngajari kita Bapak Ibu. Ya, untuk kita punya dasar yang kuat, kuasailah diri kita. Jadilah tenang supaya kita dapat berdoa. Kenapa? Karena kunci anak Tuhan adalah berdoa. Amin. Amin. Agar Roh Kudus ini bisa mengarahkan kita. Agar Roh Kudus ini bisa menuntun kita. Agar Roh Kudus ini bisa membawa kita. Betul ya Bapak Ibu ya? Nah, pagi hari ini judulnya adalah tenang. Tenang itu kalau dalam KBBI itu tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, tentram. Itu tenang. Tenang itu bukan cuek. Ya Bapak Ibu ya, nggak ngapa-ngapain, nggak peduli. Beda ya Bapak Ibu ya, itu bukan tenang Bapak Ibu. Tapi waktu hati kita tenang itu bicara tentang perasaan Bapak Ibu. Bicara tentang hati. Ya, kalau di KBBI ditulis tentang perasaan hati, tentang keadaan. Ya, tenang itu bicara tentang keadaan kita hari ini. Hati kita. Hati kita ini sedang apa sih? Waduh Tuhan kok hatiku gundah gulana ya Tuhan ya. Aku nggak bisa berdoa. Makanya di 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dikatakan, jadilah tenang agar kita dapat berdoa. Amin. Amin. Kalau kita sedang gelisah, kita nggak bisa berdoa. Betul ya Bapak Ibu ya? Pikiran kita ya apa yo? Ya apa ya sakitku kok nggak waras-waras yo? Ya apa ya kok? Apa masalahku kok nggak selesai-selesai ya? Nah, hati kita gelisah. Kita nggak bisa tenang Bapak Ibu lah. Firman Tuhan pagi hari ini ajari kita. Buat kita tenang. Agar apa? Kita bisa berdoa. Amin. Agar kita bisa berdoa. Amin. Kalau kita mendengarkan mungkin saudara kita ceritakan masalah, kita selalu ada yang ngomong tenang, tenang. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul? Sabar, sabar. Betul ya Bapak Ibu ya? Kenapa? Kalau sudah, waduh kacau hatinya, harus ditenangkan, harus disabarkan. Betul ya Bapak Ibu ya?
Ya, tenang itu bukan bicara tentang cuek, tidak mendengar, tidak masa bodoh, tidak acuh. Bukan itu tenang Bapak Ibu. Tapi tenang itu kita juga memikirkan hal itu, tapi kita bisa berdoa. Sehingga keputusan kita itu bisa dapat hikmat dari Tuhan, Bapak Ibu. Enggak sembrono, tidak mencurangi diri kita sendiri. Tidak sebab akibatnya itu enggak buruk buat kehidupan kita. Kenapa? Karena hati kita tenang. Amin. Ayat utamanya ada di Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ya, sebelum itu ada satu ayat lagi, Yesaya pasal 30 ayat 15 sampai 17. Ya. Firman Tuhan itu juga Bapak Ibu ngajari kita untuk tenang. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi apa Bapak Ibu? Enggak. Firman Tuhan loh yang katakan Bapak Ibu sementara 15. Ya, di sini karena tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu Bapak Ibu. Ya, ingat ya Bapak Ibu, tenang itu bukan cuek, bukan enggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Ya. Oh, waktu kita tenang, kita bisa berdoa. Firman Tuhan katakan, percaya terletak kekuatanmu. Kalau kita hari ini lemah, sakit, kita mungkin berdoa untuk bisnis kita. Ayo, pagi hari ini tenangkan hatimu. Ambil waktu untuk berdoa. Minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, ya apa ya Tuhan bisnisku ini Tuhan? Tuhan, kok aku sakit gak sembuh-sembuh ya Tuhan? Sembuhkan Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan, tetapi kamu enggan. Manusia ini kan seringkali pakai gelisahnya. Kalau sudah gelisah, pakai diri sendiri, kekuatan kita sendiri. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya Bapak Ibu ya? Coba introspeksi, oh iya ya, waktu aku gelisah, aku nggak doa. Lupa sama Tuhan. Nanti kalau sudah pulang ke rumah, sudah tenang, baru berdoa. Nah, sekarang dibalik Bapak Ibu. Hal itu mudah. Enggak Bapak Ibu. Kalau sudah gopo kabeh, kalau orang sehari ngomong gopo kabeh, ya, gelodakan ya istilahnya ya. Sudah lupa sama Tuhan. Ya, pagi hari ini Tuhan ingatkan. Tetapi kamu enggan Bapak Ibu. Hari ini jemaat di tempat ini belajar untuk tenang dan berdoa. Kita masuk ke poinnya. Poin yang pertama. Ada 4 poin yang akan saya bagikan dari Mazmur pasal 62 ayat yang pertama sampai ayat ke-11. Kita buka dulu ayatnya, Mazmur 62 ayat yang kedua dulu. Oke, Mazmur pasal 62 ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, ayat pagi hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Amin. Ada amin? Ya, daripadanya keselamatanku. Poin yang pertama dari ayat yang kedua, kita belajar Bapak Ibu ya, harus percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja aku tenang Bapak Ibu. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Meskipun kita punya suami, istri, ya, itu menguatkan kita juga. Ya, anak-anak itu menguatkan kita juga. Keluarga besar, keluarga yang kecil, ya, itu menguatkan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Ya, percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bicara tentang keselamatan itu bicara tentang penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kita semua kalau saya tanya, semua pengen diselamatkan, semuanya pasti mau, Bapak Ibu. Ya, sebegitunya Tuhan menyertai kita, Bapak Ibu. Sampai kita nanti di pintu paling terakhir, di titik terakhir, Tuhan menyertai kita. Tapi libatkan Tuhan. Ingat bahwa Tuhan itu menyertai kita.
Tuhan itu nggak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita seringkali lupa berdoa, kita lupa saat teduh, ingat Bapak Ibu, Tuhan itu selalu menyertai kita. Amin. Amin. Bayangkan kalau Tuhan itu nggak pernah menyertai kita, hitung-hitungan sama kita. Ya, waduh Bapak Ibu. Ya, saya mengilustrasikannya biasanya selalu pakai nafas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita datang ke rumah sakit, pakai oksigen, itu bayar loh ya Bapak Ibu ya. Tapi hari ini kita boleh menghirup nafas dengan bebas. Betul ya Bapak Ibu ya? Bebas, free. Ya, free. Ya, kenapa? Karena Tuhan menyertai kita. Banyak hal loh Bapak Ibu yang kita itu bisa syukuri. Ya. Yang kita itu bisa lihat bahwa Tuhan itu menyertai kita. Ya. Jangan pernah kita berdoa, Tuhan kau itu gak menyertai aku loh Tuhan. Kok gagal terus aku Tuhan. Doa lebih lagi agar kita bisa dapat bersyukur. Amin. Amin. Tuhan itu tinggal di dalam hati kita Bapak Ibu. Sekalipun ya kadangkala kita ini lupa yang ada di dalam. Ya, nggak pernah dikasih makan. Ya Bapak Ibu ya, nggak pernah dikasih makan. Ya. Nggak pernah dikasih makan. Makannya apa, Yan? Makannya doa, firman Tuhan. Ya. Roh Kudus tetap ada di dalam hidup kita, di sebelah kita. Ya. Tapi kita seringkali lupa kasih makan Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu pagi hari ini. Kalau Tuhan sudah menyertai kita, kalau Tuhan sudah mendampingi kita, ayo Bapak Ibu difungsikan dengan baik. Ingat Tuhan, jadilah tenang dan berdoa. Amin. Poin yang pertama, percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Semuanya percaya bahwa Tuhan menyertai? Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Mazmur pasal 62 ayat yang ke-6. Saya loncat ya Bapak Ibu ya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Amin. Wah, firman Tuhan pagi hari katakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Ingat ya Bapak Ibu, tenang itu bukan berarti tidak ngapa-ngapain. Ya Bapak Ibu ya, tenang itu bicara tentang perasaan, hati kita ya. Bukan berarti kita cuek, biar wis, biarkan, enggak. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Poin yang kedua, bicara tentang bahwa percaya bahwa Tuhan itu memelihara kita. Ya, memelihara kita. Berkat kita itu dipelihara sama Tuhan. Tubuh kita itu dipelihara sama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu? Apalagi? Kesehatan. Ya kalau Bapak Ibu sakit, hari ini berdoa sama Tuhan. Tuhan, sembuh Tuhan. Ya, percaya bahwa Tuhan memelihara. Amin. Ya, karena di Mazmur pasal yang 62 ya. Bentar, saya buka dulu Bapak Ibu. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya harapanku. Ayat yang ke-7 dikatakan, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ayat berikutnya, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Tempat perlindungan kita itu Allah. Amin. Amin. Ya, Tuhan itu memelihara kita Bapak Ibu. Meskipun kita ini kadang-kadang curiga sama Tuhan. Aku kok dibiarno Tuhan yo. Seolah-olah kok aku nggak dibela ya. Ya, karena apa? Perasaan kita Bapak Ibu. Tuhan itu memelihara kita Bapak Ibu. Ya, dia itu nggak pernah lupa ya kasih berkat kita, kesehatan buat kita, ya. Tapi kita ini seringkali manusia, ya. Kalau bahasa kerennya itu seuzon, ya, curiga sama Tuhan. Aku kok dikasih, sih sakit sama Tuhan, ya. Aku kok dikasih masalah ya. Ingat Bapak Ibu, itu buat proses kita untuk naik kelas Bapak Ibu.
Ya, buat naik kelas Bapak Ibu. Percayalah waktu kita taat, waktu kita melihat bahwa Tuhan itu memelihara kita, saya percaya Bapak Ibu, masalah itu bisa diselesaikan. Ada amin? Nah, ada amin? Ya jangan khawatir Bapak Ibu ya. Opa oma yang sudah kasih angpau kemarin, percayalah Tuhan kembalikan berkali-kali lipat. Wah, opa oma amin katanya ya. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, dipelihara sama Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu, dompet kita kemarin ya, mungkin kita sudah makan-makan ya. Tuhan pelihara Bapak Ibu. Amin. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Ya, kemarin yang makan sudah cia-ciaan, hati-hati Bapak Ibu kolesterol. Ya, saya mengingatkan Bapak Ibu ya, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Ya, bicara tentang harapan selalu bicara tentang masa yang akan datang. Ya Bapak Ibu, hari demi hari, ya betul ya. Kita ini bicara masa yang depan, masa yang akan datang. Kita selalu berdoa, Tuhan sertai ya masa depanku, sertai masa depanku. Ya betul ya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ingat Tuhan itu memelihara kita. Amin. Poin yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Tuhan menyertai. Yang kedua, Tuhan itu memelihara kita Bapak Ibu ya. Kalau gambarnya ini tentang domba ya. Ya, domba itu mungkin kalau dilepas di padang itu dapat rumputan yang hijau ya. Dia suka, dia happy Bapak Ibu ya. Dapat air yang segar ya, air sungai yang segar, dia happy Bapak Ibu ya. Tapi dia nggak menanam Bapak Ibu ya. Tidak menanam, tidak pernah menggali, Tuhan sediakan. Apalagi kita anak-anaknya Bapak Ibu. Ya, ingat Tuhan memelihara kita. Ya, kalau kita lagi sumpek ya, aduh Tuhan, masalahku kok mari-mari sih Tuhan. Oh no, meneng ya. Ingat firman Tuhan pagi hari, Tuhan memelihara kita. Amin. Tuhan itu memelihara kita. Poin yang ketiga, Mazmur pasal 62 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Amin. Jangan ditutup dulu. Percayalah kepadanya setiap. Firman Tuhan loh sudah ya katakan buat anak-anaknya, buat kita semua. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, Bapak Ibu. Setiap jam, setiap detik, apapun kondisi kita. Apa Bapak Ibu firman Tuhan katakan? Percaya. Hai umat. Siapa yang umat Tuhan? Angkat tangannya. Semuanya umat Tuhan di tempat ini, amin. Amin. Curahkanlah isi hatimu. Bapak Ibu, curahkanlah isi hatimu, berdoa Bapak Ibu. Cerita sama Bapak kita di surga. Tuhan. Nggak tahu doanya Bapak Ibu apa. Ya, berdoa. Ya, berdoa. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ya, di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Allah ialah tempat perlindungan kita. Ya, pagi hari ini ya banyak ayat yang ngomong Allah itu tempat perlindungan kita. Sekali lagi Bapak Ibu kita diingatkan, Allah itu tempat perlindungan kita. Bapak Ibu, ya, jangan cari tempat perlindungan yang lain, Bapak Ibu. Ya, jangan cari tempat perlindungan yang lain. Cari Tuhan, cari Allah. Ya, cari Allah, tempat perlindungan kita. Poin yang ketiga. Sadar dan percaya bahwa Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Kita diingatkan loh Bapak Ibu. Ya, Allah itu jadi tempat perlindungan kita Bapak Ibu. Ya, seringkali mungkin kita kalau lagi ada masalah, lagi ada problem, kita cari orang lain. Ya, kita cari orang lain. Mari Bapak Ibu pagi hari di firman Tuhan kita. Firman Tuhan katakan, sadar dan percaya bahwa
Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Tuhan nggak sedang diem aja. Dilihat Januar ngapain? Biarkan. Nah, tangannya itu turut bekerja. Amin. Kalau kita sedang mengalami kelemahan, tangannya itu turut bekerja. Tuhan juga merasakan, Tuhan juga mengalami, aduh anakku sedang sakit. Mungkin kita teriak-teriak, Tuhan sembuhkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan. Terus kita berdoa, karena Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Amin. Ya, Dia itu terus bekerja Bapak Ibu, ya, memperhatikan, nggak pernah loh Bapak Ibu dibiarkan sedetik pun kita Bapak Ibu. Ya, nggak pernah ditinggalkan. Bayangkan kalau kita ditinggalkan 5 menit. Kalau kompor ditinggal 5 menit, 10 menit, apa yang terjadi Bapak Ibu? Gosong, kebakar. Ya, harusnya masak mie jadinya hitam semua Bapak Ibu. Gosong Bapak Ibu. Ya. Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan itu masih bekerja buat kita. Ya, Tuhan itu masih memperhatikan kita. Kita ini yang seringkali nggak sadar. Ya, iya. Tuhan itu masih nggak tekno aku loh Tuhan itu. Tapi kita aja Bapak Ibu yang mungkin, aduh Tuhan kemana ya Tuhan? Aku ini loh sakit Tuhan. Kok nggak ya Tuhan, nggak datang ya? Kok nggak datang kesembuhannya ya? Nah, terus berdoa Bapak Ibu. Mazmur pasal 62 tadi Bapak Ibu, ayat yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ya, semuanya umat Tuhan, amin. Semuanya anak-anak Tuhan, amin. Ya, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapan Tuhan. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Ayat yang ke-10. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Ayat yang ke-11. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Amin. Firman Tuhan loh ini yang mengingatkan Bapak Ibu. Ini poin yang keempat yang terakhir. Janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Ya, bicara tentang perampasan itu menambahkan diri kita, menambahkan dompet kita, pekerjaan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan katakan, janganlah hatimu melekat padanya. Kita boleh bekerja, kita boleh ngumpulkan banyak deposito, tabungan banyak, emas boleh, tapi janganlah hatimu melekat padanya. Nah, di sini dikatakan janganlah percaya kepada pemerasan. Janganlah menaruh harap yang sia-sia. Bapak Ibu, ya. Kepada perampasan, apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Firman Tuhan ini luar biasa Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, Tuhan itu tahu. Ya. Kalau harta kita ini semakin bertambah, kita mau menambahkan harta kita. Ya, kita kerja semakin hari semakin keras. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, semakin giat. Enggak ada yang salah, enggak ada yang salah Bapak Ibu. Enggak ada yang salah. Ya, kita lembur pekerjaan kita. Ya, enggak ada yang salah Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan katakan, janganlah Bapak Ibu, hatimu padanya. Tuhan ingatkan Bapak Ibu, jangan hatimu melekat padanya. Sehingga kita ini lupa sama Tuhan. Ya. Sehingga hati kita ini lupa sama Tuhan. Kita ingat cuan. Ya. Lupa sama Tuhan. Ya. Kalau sehari ini anak-anak muda ya lagi cuan nih, banyak angpau. Ya. Hati-hati. Ya, yang habis terima angpau gongsi-gongsi ya, hatimu ya melekat pada Tuhan. Amin. 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 Firman Tuhan loh ini yang mengingatkan. Ya. Firman Tuhan loh, bukan saya yang bicara Bapak Ibu. Saya hanya membantu mengingatkan Bapak Ibu.
Ya, sering kali kita kerja, buka toko, apalagi yang pegawai kantor ya, dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam kita baru pulang, ya. Hati-hati. Firman Tuhan katakan, janganlah hatimu melekat padanya, pada mamon, pada uang. Saya pagi hari enggak anti, jangan cari uang. Semuanya harus berdoa. Nah, makan apa terus Bapak Ibu? Betul ya Bapak Ibu ya? Boleh kita bekerja, boleh kita kejar karir kita. Firman Tuhan katakan, janganlah percaya kepada pemerasan. Waktu kita ini diperas ya sama pekerjaan kita. Otak kita ini diperas buat kita ini cari bisnis, cari cuan, ya. Janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah. Wah, amin. Hartanya makin bertambah, amin. Diaminkan Bapak Ibu. Amin. Nah, amin. Semuanya diberkati. Ini bukan hanya bicara tentang berkat loh ya Bapak Ibu ya. Ya. Tapi, nah ada nafinya. Waduh ya, apa meneng ini ya. Di sini dikatakan, apabila apa Bapak Ibu? Harta makin bertambah, janganlah melekat padanya. Amin. Amin. Ya. Kalau kita diberkati karena kerja keras kita, jangan melekat pada itu. Ya, hati kita jadi sombong, hati kita jadi lupa sama Tuhan. Apalagi Bapak Ibu, kita ogah-ogahan ke gereja, kita ogah-ogahan baca firman Tuhan. Nah, padahal dulu kita waktu belum diberkati mungkin ya, hartanya belum bertambah ya, firman Tuhan katakan. Kita doa, Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan, berkati aku Tuhan. Nanti aku mau datang ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Kalau sudah ditambahkan berkatnya, apa yang dilakukan Bapak Ibu? Loh, kok ketawa Bapak Ibu? Waduh, lupa atau ditepati janjinya Bapak Ibu? Apa Bapak Ibu? Amin. Amin. Jangan lupa Bapak Ibu. Ya, jangan hatimu melekat padanya Bapak Ibu. Ya, jangan lupa pada Tuhan. Kondisi kita apapun, kalau hari ini kita diberkati Tuhan. Waduh, puji Tuhan ya, bisnisku mulai pulih, mulai diberkati. Ya, jangan lupa sama itu. Amin. Poin yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu. Ya, percaya bahwa Tuhan itu memimpin kita, Bapak Ibu. Tuhan itu memimpin kita loh, Bapak Ibu. Buat pekerjaan kita, Tuhan memimpin kita. Sehingga kita dapat cuan, ya Bapak Ibu. Kita dapat keuntungan, ya. Kita dapat kenaikan gaji, karir kita naik. Tuhan memimpin kita, Bapak Ibu. Kalau bukan Tuhan, cepatlah kita ini lengser, Bapak Ibu. Ya, amin, Bapak Ibu. Amin. Ya, kalau kita sedang hari ini diposisikan di tempat pekerjaan kita, ya di kantor, di mana lagi di perusahaan, Tuhan memimpin kita, Bapak Ibu. Tuhan memimpin kita. Ya, saya percaya banyak saingan kanan kiri kita. Ya, kalau bukan Tuhan yang memimpin kita, jatuh kita, Bapak Ibu. Jatuh kita, Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan memimpin kita. Kalau kita merasa aku pinter kok, aku bisa kok. Ya, karena kekuatan kita. Ya, karena kekuatan kita, Bapak Ibu. Ingat, Tuhan pimpin kita, Bapak Ibu. Amin. Karena Tuhan, Bapak Ibu, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena siapa lagi, karena rekan kita punya istilahnya, kalau kita punya dekengan, ya, no Tuhan. Karena Tuhan yang memimpin kita. Kalau kita boleh ketemu seseorang yang mengangkat kita, yang membawa, yang istilahnya kalau orang Mojosari itu ngomong buka dalan, ya. Kita ketemu orang yang buka dalan, itu karena Tuhan. Karena Tuhan, percaya Bapak Ibu, karena Tuhan. Ya, karena Dia yang buka jalan. Ayat terakhir, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30. Yang sudah ketemu katakan yes, amin. Ya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ya,
Saya undang tim PAW untuk maju ke depan. Mari kita. Oke. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Matius 11 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Amin Bapak Ibu. Kuk yang Tuhan berikan itu ringan. Kalau kita belajar sama Tuhan. Kalau kita menyerahkan sama Tuhan. Amin. Kita pagi hari ini belajar 4 poin. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Percaya apa Bapak Ibu? Percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Yang ketiga, sadar dan percayalah bahwa Tuhan itu masih bekerja. Yang keempat, apa Bapak Ibu? Tuhan memimpin kita. Amin. Amin Bapak Ibu.